Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru ini untuk kami jalani. Firman Tuhan kiranya menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Amos pasal 5 ayatnya yang ke-7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang tadi kita baca itu, kalau kita lihat perikop seutuhnya, dan judul yang diberikan oleh LAI adalah melawan perkosaan keadilan. Nah, tentu ini merupakan persoalan yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Israel. Sebab itu sampai Tuhan itu memanggil Amos. Jadi Amos itu sebetulnya awal mula dia bukan seorang nabi. Dia seorang petani. Petani di sebuah kota bernama Tekoa. 2 kilometer dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi secara sengaja Tuhan memanggil Amos dan mengutus Amos untuk bekerja di kerajaan utara. Nah, sebetulnya aneh. Di kerajaan utara pada waktu Amos diutus oleh Tuhan ini, itu situasi ekonomi sedang berjaya mereka. Situasi politik juga berjaya. Situasi militer juga berjaya. Tetapi Tuhan harus mengutus Amos untuk memperingatkan mereka. Untuk menegur mereka. Karena apa? Betul, bisnis berjaya, politik juga berjaya, militer juga berjaya, tetapi ketidakadilan terjadi di mana-mana tempat. Karena itulah dikatakan dalam ayat 7, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Bapak Ibu, saya mengecek ipuh ini, itu adalah sebuah tanaman, jenis tanaman, yang getahnya itu sangat pahit. Nah, jadi dikatakan bahwa orang Israel ini mengubah keadilan itu menjadi ipuh, begitu pahit. Nah, saya selidiki sebetulnya apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi yang terjadi adalah kebobrokan di bidang peradilan. Hakim-hakim bersekongkol dengan orang-orang kaya dan orang-orang terkemuka, sehingga khususnya untuk orang-orang kecil yang miskin dan lemah, itu tidak memperoleh keadilan. Tidak mendapatkan keadilan dan juga tidak mendapatkan perlindungan dari sebuah peradilan yang baik begitu. Nah, karena itulah digambarkan bahwa mestinya yang harus dilakukan itu adalah di dunia peradilan itu sikap, tindakan, keputusan yang adil seperti tidak memandang bulu, tidak menerima suap, tidak memberikan suap. Jadi tidak menerima dan juga tidak memberi suap. Yang terjadi sebaliknya, orang menerima suap, orang memberi suap, dan juga akhirnya peradilan memandang bulu. Nah, inilah yang digambarkan dengan ipuh. Keadilan diubah menjadi sesuatu yang pahit. Nah, keadilan atau di tempat yang mestinya memunculkan keadilan ternyata tidak adil. Dan dikatakan dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Jadi kita tahu ya, mengempaskan kebenaran ke tanah itu artinya melempar kebenaran itu untuk diinjak-injak. Tidak memberlakukan, tidak mengutamakan kebenaran. Itu sebabnya Tuhan mengutus Amos untuk menegur, memperingatkan kerajaan utara, bangsa Israel, umat Tuhan, bahwa Tuhan tidak senang tuh dengan cara hidup mereka. Meski ibadah mereka berjalan sih, jam-jam ibadah, rumah-rumah doa penuh dengan orang-orang datang beribadah. Persembahan-persembahan diberikan. Puji-pujian kepada Tuhan dilakukan.
Tetapi ini mereka mengubah kebenaran menjadi ipu. Keadilan itu menjadi ipu, menjadi sesuatu yang pahit, yang tidak menyenangkan, menyakitkan hati. Karena keadilan tidak menjadi adil, tidak ditegakkan, dan menghempaskan kebenaran ke tanah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tentu saja bukan kepada bangsa Israel pada waktu itu, tapi juga kepada kita umatnya yang sekarang yang baca firman, bahwa yang Tuhan inginkan adalah keadilan bergurung-gurung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tuhan ingin umatnya itu mempraktekkan, memberlakukan keadilan dan kebenaran. Nah, mari kita terus memohonkan hikmat dari Tuhan, supaya kita diberikan kecerdasan, kekritisan, ketajaman berpikir, dan kemampuan bertindak. Supaya semua itu merupakan ekspresi dari keadilan dan kebenaran yang Tuhan inginkan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber keadilan dan kebenaran. Dan sebagai umat-Mu, kami terus-menerus diingatkan untuk mempraktekkan, memberlakukan keadilan dan kebenaran. Kami mohon Tuhan menolong kami, agar kami mampu untuk melakukannya. Berjuang keras untuk mulai dari hal-hal paling sederhana, hal-hal paling kecil, skop yang paling kecil, kami mempraktekkan keadilan dan kebenaran. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.